Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Antono. Saya adalah taruna dari program studi Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan NIT 20.93426. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku yang saya baca dengan judul Resonansi Landform Lokal Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Harun Wirwan, Bapak Tungsuyo Subroto, dan Bapak Suharno, yang diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Agustus 2013. Buku ini awalnya adalah naskah laporan penelitian, yang kemudian disusunlah buku ini dengan menghilangkan subbab yang dipandang tidak perlu, dengan tujuan menginformasikan kepada pembaca tentang resonansi landform lokal ala desa Ngandakan di Desa Karanganyar. Adapun buku ini memiliki 4 bab pembahasan, yaitu pada bab pertama membahas mengenai pendahuluan, di mana Desa Ngandakan yang terletak di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang mempraktekkan landform lokal ala Desa Ngandakan yang tidak lepas peran dari Sumo Tirto sebagai Kepala Desa Ngandakan antara tahun 1947 sampai 1964. Pada masa pemerintahannya, melihat adanya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dengan adanya pihak yang memiliki tanah sawah yang luas dan pihak yang tidak memiliki tanah sawah, Sumo Tirto melaksanakan 2 kebijakan, yaitu kebijakan pertama mengambil alih tanah seluas 11 hektar yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Kebijakan kedua, bahwa setiap warga Desa Ngandakan yang memiliki tanah seluas 300 ubin atau lebih wajib menyerahkan 90 ubin kepada pemerintah Desa Ngandakan. Selanjutnya tanah yang diambil alih kemudian diredistribusikan kepada keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Dengan melakukan mekanisme pengelolaan tanah seperti ini, sehingga dapat menyelesaikan masalah kesenjangan sosial yang terjadi, serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat khususnya di Desa Ngandakan. Ide landform lokal kemudian tidak hanya menetap di Desa Ngandakan, melainkan bergerak ke desa-desa sekitarnya. Tepatnya terjadi resonansi landform lokal ala Desa Ngandakan di Desa Karanganyar. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal luas hak garapan atas tanah sawah bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Kemudian pada bab 2 membahas mengenai sekilas tentang Desa Karanganyar, yang pada masa lalu Desa Karanganyar memiliki arti pekarangan baru karena berawal dari sebuah perkampungan kecil di ujung desa. Maka pada masa kini nama Karanganyar berarti keunggulan dan sebuah kekaguman dari masyarakat di desa-desa sekitarnya. Desa Karanganyar yang membawa nama Karanganyar dengan arti baru, yaitu kekaguman, memperlihatkan terjadinya perubahan revolusioner di era tahun 1947 yang kemudian berangsur-angsur semakin revolusioner. Kekaguman ini muncul karena adanya pengendalian hak atas tanah versi Desa Karanganyar sebagai bentuk terjadinya resonansi landform lokal ala Desa Ngandakan. Dilihat dari pemerintahan umum, Desa Karanganyar memiliki wilayah seluas 59,20 hektar yang hanya memiliki 1 RW yang terbagi menjadi 2 RT. Melihat adanya kesenjangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, pemerintah Desa Karanganyar berupaya memberdayakan masyarakat, terutama bagi petani di desa tersebut yang tidak memiliki tanah sawah, dengan meredistribusikan hak atas tanah sawah. Ditinjau dari kesejahteraan keluarga, sebagian besar masyarakat Desa Karanganyar mengalami kesulitan untuk mengembangkan kualitas hidupnya dan cenderung statis. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan 60 keluarga yang tergolong
tergolong prasejahtera atau miskin. Dilihat dari segi kondisi sosial kependudukannya, Desa Karanganyar memiliki kekuatan berupa jumlah penduduk yang relatif besar, di mana mayoritasnya beraktivitas di bidang pertanian dan hidup dalam kondisi politik lokal yang dinamis. Meskipun terdiri dari beberapa kelompok atau beberapa pihak, yaitu kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya, tetapi semangat kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan, dan harmoni sosial telah mendorong masyarakat Desa Karanganyar bersedia menerima reform lokal. Adapun dipandang dari kondisi pertanahannya, kemiskinan di Desa Karanganyar tercermin pada data yang menyatakan bahwa ada 94 orang yang tercatat sebagai pemilik tanah yang luasannya bervariasi mulai dari 0,20 hektar hingga 5 hektar. Ketika 94 orang ini diasumsikan sebagai kepala keluarga, maka dapatlah dikatakan bahwa wilayah Desa Karanganyar didominasi kepemilikannya hanya oleh 52,51% warganya. Sementara itu, 47,49% warga Desa Karanganyar adalah keluarga yang tidak memiliki atau menguasai tanah. Selanjutnya mengenai pembahasan pada bab ketiga, yaitu terjadinya resonansi land reform lokal. Diawali pada masa kepemimpinan Sumotirto yang menetapkan berbagai kebijakan pertanahan, yaitu land reform lokal ala Desa Ngandakan untuk menata pertanahan Desa Ngandakan agar sumber daya tanah yang terbatas ini mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ngandakan. Resonansi land reform lokal di Desa Karanganyar tidak terlepas dari relasi tokoh utamanya, yaitu Sumotirto sebagai Kepala Desa Ngandakan dan R. Sosowarjoyo sebagai Kepala Desa Karanganyar yang terhubung atas jasa Darmo Sentiko. Pada saat itu Darmo Sentiko lah yang menjelaskan kepada R. Sosowarjoyo tentang berbagai kebijakan Sumotirto di Desa Ngandakan. Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar sesungguhnya dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pada tahap pertama berupa tahap inisiasi yang terjadi pada awal diterapkannya land reform lokal di Desa Karanganyar, di mana ikhtiar datang dari dan oleh pemerintah desa untuk masyarakat Desa Karanganyar. Kemudian yang kedua yaitu tahap partisipasi yang terjadi ketika land reform lokal telah diterapkan hingga saat ini, di mana ikhtiar dilakukan dari dan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat untuk masyarakat Desa Karanganyar. Kemudian yang ketiga yaitu tahap emansipasi yang merupakan tahap yang belum terlaksana karena ikhtiar harus dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa Karanganyar. Oleh karena itu, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar berfokus pada pertama, penguatan inisiatif, di mana para kulian berinisiatif menyerahkan hak garap atas tanah sawahnya seluas 90 ubin untuk setiap 250 ubin yang mereka miliki. Meskipun inisiatif tersebut muncul setelah pemerintah Desa Karanganyar. Kedua, buruh kulian yang sebelumnya tidak berdaya menghadapi dinamika sosial, kini lebih mampu menghadapinya dengan berbekal hak garap atas tanah sawah yang ada padanya. Kemudian yang ketiga, penguatan gerakan, di mana penerapan land reform lokal sesungguhnya merupakan wujud gerakan masyarakat. Pada bab 4 membahas mengenai dampak resonansi land reform. Dampak resonansi land reform lokal oleh Desa Ngandakan di Desa Karanganyar khususnya bagi masyarakat, yaitu pertama ada 76 kepala keluarga yang menerima tanah buruan desa, yaitu tanah sawah yang digarap oleh buruh kulian yang masing-masing luasnya 90 ubin. Kedua, ada 76 kepala keluarga penerima hak garap tanah buruan
yang melaksanakan kerja bakti dan ronda malam bagi kepentingan seluruh masyarakat Desa Karanganyar. Kemudian yang ketiga, ada 76 kepala keluarga yang membayar PBB atas tanah buruan desa. Yang keempat, ada 179 kepala keluarga yang menikmati guyub, rukun atau harmoni sosial setelah diterapkannya land reform lokal di Desa Karanganyar. Dampak resonansi land reform lokal ala Desa Ngadakan di Desa Karanganyar telah memperlihatkan terselenggaranya pertanahan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera versi lokal atau versi masyarakat Desa Karanganyar. Selain berdampak kepada masyarakat, resonansi land reform lokal ala Desa Ngadakan juga memberikan dampak kepada elit Desa Karanganyar. Yang pertama yaitu ada kesempatan bagi elit desa untuk menerapkan 4 prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. Yang kedua, ada kesempatan bagi elit desa untuk turut menikmati fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruan desa. Yang ketiga, ada kesempatan bagi elit desa untuk menikmati situasi dan kondisi harmoni yang dibangun dengan basis semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Harmoni sosial di Desa Karanganyar memberi kesempatan bagi masyarakat dan elit desa untuk melakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas dan kualitas lingkungan. Dari beberapa pembahasan yang telah disampaikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa resonansi land reform lokal ala Desa Ngadakan di Desa Karanganyar memperlihatkan 4 hal. Yang pertama, resonansi terjadi atas ikhtiar para tokoh dan dukungan masyarakat. Yang kedua, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar memberi dampak bagi masyarakat. Yang ketiga, land reform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar memberi dampak bagi elit desa. Yang keempat, pelaksanaan land reform lokal yang terwujud dalam tanah buruan perlu dokumen secara kekeluargaan. Dari isi pembahasan buku ini, jika dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, tercermin dari upaya pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan land reform lokal ala Desa Ngadakan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang tidak memiliki tanah, dengan diberikan tanah garapan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, serta adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh para buruh kuliah, yaitu melaksanakan ronda, gerigan, serta membayar PBB atas tanah yang digarap. Harmoni sosial beberapa pihak, yaitu kuliah, buruh kuliah, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya sebagai wujud terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat tercipta masyarakat desa yang adil, makmur, damai, dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.